Assalamualaikum. Pak Arif, Bu Fariha. Nggih, Bu Dila. Nanti untuk yang videonya dipin yang Aldila Rahma 2 ini nggih. Nggih, Bu. Pak Arif. Bu Fanu rekor toh? Pak Arif yang rekod, Bu. Pak Arif. Nggih, Pak Arif nggih. Mana ini? Kemana ini Pak Arif? Ya wes. Bentar nggih Bu Fa. 1 menit lagi. Nggih. Nggih, Bu. Bu Fa, saya mulai nggih. Monggo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Oke, adik silakan dipimpin doa. Persiapan. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ini karena siang agak lemes ya? Gimana kabarnya hari ini? Itu sering rodok semangat gitu ya. Ya. Jam-jam siang tapi kita masih semangat. Sebelum masuk inti pelajaran, seperti biasa Bu Dila absen dulu. Ya, ada yang nggak masuk? Nah. Oke, Dila absen dulu. Aditya? Aziz? Andika? Argata? Alvino? Citra? Petra? Faiz? Candy? Koko? Marsanda? Oh, ini bintangnya. Bintang iklan. Safa? Sabrina? Nelsa? Rafael? Rizka? Wahyu? Zidan? Loh, ini Rizka kan yang tahu sama Faiz ya? Oke. Berarti yang nggak masuk hanya satu ya. Sakit apa? Besok kalau emang sakit hati belum pulih, hati-hati jadi penyakit aduh ya. Jadi bisa dikunjungi tuh. Nanti kalau dapat pengunjungnya bisa dikunjungi ke Munti atau Marsyanda, artis kita, ya. Nih, sebelum pelajaran, kemarin kan kalian sudah
tentang itu ya. Tentang apa? Fotografi. Ya. Jadi nanti kita lanjutkan presentasinya yang bagian prinsip-prinsip fotografi itu akan dijelaskan, tapi melanjutkan bagi yang kemarin belum presentasi, siapa itu? Siapa melanjutkan presentasi tentang tugas jenis-jenis fotografi? Itu ya. Oke, masih sapa diri ya, sapa yang masih ya. Nanti setelah ini sapa boleh. Nah, sebelum sapa maju, Budila pengen tanya, pernahkah kalian berfoto? Pernah. Ya, selfie ya? Ya. Kalau cowok bilang 3, cowok anti selfie ya? Ya. Aktivitasnya buat apa aja kalau cowok? Oke. Bukan foto, kalau selain cowok kan anti selfie itu, ya kan? Jadi untuk apa aja? Ngepak pap ayam. Oh, pap ayam ya ampun, so sweet ya. Pap ayam. Terus kalau lagi ayo foto itu kamu foto apa sih? Foto tugas. Terus apa lagi? Kegiatan. Foto kegiatan. Foto apa lagi? Pemandangan. Nah, kalau begitu banyak hal aktivitas yang bisa kalian lakukan tiap hari dengan fotografi. Ya kan? Sadar dari kalian sangat tiap hari, setiap saat melakukan aktivitas fotografi. Jadi seberapa penting fotografi dalam kehidupan kita saat ini? Kalau ini tidak terlalu katanya. Tidak pernah foto. Yang anti selfie foto. Ya, itu ya. Nah, jadi ini aktivitas kita sangat berpengaruh sekali dengan dunia fotografi. Ada nggak yang ini aktivitas jualan online? Ada nggak? Ada yang jualan online? Oke. Atau enggak yang tiap hari isi Instagramnya masing-masing? Ada? Ya, artis yang kita. Ya, Mas Anda ya. Berarti kamu sering konten. Ya kan? Itu berarti fotografi itu memang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Selain buat untuk konten, apalagi buat konten apalagi buat apa aja ya? Foto kalian. Saya menyimpan kenangan. Jadi memori ya. Foto untuk memori. Oke, berarti untuk selanjutnya sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, rumus atau prinsip fotografi, sebelum itu Papa bisa presentasi hasil seperti yang kemarin. Karena tinggal Papa aja yang belum, ya kan? Papa dibantu siapa nih? Oke, Mas Anda nanti nonton di depan ya. Kan? Papa, silakan. Oke. Ini tuh bisa ditaruh dulu. Ya kan, nanti ini suaranya ganggu. Ya. Oke. Ini
Silakan dikenal. Yang sebelah sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zafira Maulidia, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis fotografi dan kategorinya. Sebelumnya, apa sih fotografi? Fotografi adalah seni dan penghasilan dan cahaya pada film atau permukaan yang dibekakan. Nah, jenis-jenis fotografi yang pertama ada fotojurnalis. Fotojurnalis ini biasanya diambil liputan berita. Contohnya seperti itu. Kedua ada foto still life. Merekam gambar benda mati secara artistik dengan menggunakan cahaya pembantu termasuk makro atau benda kecil. Yang ketiga ada potret fotografi. Potret fotografi adalah penangkapan dengan cara fotografi serupa dengan seseorang atau sekelompok kecil orang. Contohnya bisa dilihat seperti di gambar. Yang keempat ada foto komersial advertising. Biasanya dibuat untuk iklan-iklan produk dan pemasaran-pemasaran barang. Kelima ada foto abstrak. Nah, di foto abstrak ini biasanya fotografer itu membuat gambar dengan melihat di sekitarnya, seperti di alamnya. Contohnya seperti itu. Yang keenam ada wedding fotografi. Fotografi ini termasuk ke dalam jenis yang populer. Dan fotografi ini cukup sulit. Kita membutuhkan fotografer yang tidak ahli. Jadi, kan biasanya di wedding fotografi ini harus ngambil banyak-banyak momen seperti foto-foto warna, black and white, dan sebagainya. Yang ketujuh ada fashion fotografi. Di fashion fotografi ini biasanya fotografinya itu mengikuti zaman, waktu, dan model-model foto fashionnya juga. Yang kedelapan ada food fotografi. Bertujuan untuk membuat kemasan suatu produk. Contohnya, kesembilan ada fine art fotografi. Tipe ini bertujuan untuk menangkap visi dari suatu karya seni. Biasanya tipe ini banyak ditemukan pada museum-museum. Yang ke-10 ada landscape fotografi. Merupakan kumpulan foto dari berbagai tempat yang biasanya digunakan pada kalender, kartu pos, dan memorabilia. Ke-11 ada wildlife fotografi. Bertujuan untuk mengambil foto dari beberapa hewan yang menarik. Biasanya waktu hewan itu beraktivitas seperti makan, berenang, terbang, dan lain-lain. Ke-12 ada street fotografi atau fotografi jalanan. Jenis fotografi ini sedikit mirip dengan fotojurnalisme. Hanya berbeda di fokusnya yang mengabadikan momen puncak atau klimaks. Ke-13 ada underwater fotografi atau foto bawah laut. Bertujuan untuk mengambil kehidupan di bawah laut. Ke-14 ada infrared fotografi. Dalam fotografi inframerah, film atau sensor gambar yang digunakan adalah sensitif terhadap cahaya inframerah. Ke-15 ada arsitektural fotografi. Arsitektural, bukan arsitektural ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Spesialisasi di bidang pemotretan bangunan baik eksterior, interior, maupun detailnya. Yang ke-16 ada scientific fotografi. Merupakan spesialisasi fotografi untuk keperluan ilmiah. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada aerial fotografi. Merupakan spesialisasi pemotretan udara. Banyak menggunakan survei, pemetaan, penggunaan tata ruang maupun pertanian. Yang ke-18 ada astrofotografi, spesialisasi khusus pemotretan benda-benda luar angkasa atau yang berhubungan dengan astronomi. Yang terakhir ada night shoot fotografi, merupakan jenis
adalah kategori fotografi. Yang pertama ada foto deskriptif. Gambar akurat serta objektif yang menggambarkan informasi. Contohnya seperti foto-foto medis. Yang kedua ada foto yang menjelaskan sesuatu atau explanatory photography. Karya foto yang bisa menjelaskan secara visual mengenai fenomena atau kejadian tertentu. Contohnya bisa dilihat seperti editorial surat kabar dan majalah. Yang ketiga ada foto interpretasi. Lebih menekankan pada menunjukkan peristiwa atau sesuatu dari perspektif tertentu. Yang keempat ada foto etik. Mengkritik serta menggambarkan masyarakat setempat. Contohnya seperti foto perang dan akibatnya. Dan yang kelima ada foto estetik. Karya fotografi yang fokus mengabadikan kejadian serta keindahan bentuk visual seperti landscape alam dan lain-lain. Yang keenam ada foto teori, jenis foto yang fokus untuk menangkap ilusi serta prinsip fotografi tentang seni dan pembuatannya. Seperti itu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri close. Terima kasih Mutiara, Marsyanda, dan Safa. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Nah, pada presentasinya siapa tadi? Secara garis besar sudah bagus dan sangat lengkap, ya kan? Hanya saja ada beberapa kekurangannya, yaitu foto yang digambar atau ditampilkan itu terlalu kecil, ya kan? Jadi sehingga audiens kita kurang bisa mengamati secara detail, ya. Kemudian untuk jenis-jenisnya ada yang belum tersampaikan oleh siapa nggak? Kira-kira jenis fotografi apa itu? Mikro atau fotografi makro, ya. Itu sama Zafira. Kemudian panning fotografi. Tadi belum ada ya, Des ya? Belum ada ya, Safa. Nanti ditambah ya, Pak. Oke. Apa lagi? Yang belum ada tadi? Fotografi flora. Kemudian ada lagi fotografi fauna. Ada lagi? Apa? Nah, apa yang keras kan? HI atau human interest. Nah, itu yang belum ada. Ya, jadi nanti bisa ditambahkan siapa jenis-jenis fotografi yang masih kurang. Dari yang dijelaskan siapa tadi, adakah yang ingin mau menambahkan lagi kekurangannya apa di presentasinya siapa tadi? Apa? Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada, berarti Budila lanjutkan. Budila masuk ke materi selanjutnya. Jadi jenis-jenis fotografi Budila anggap kalian sudah mengerti dan paham, ya. Kita lanjut ke materi rumusan fotografi atau prinsip fotografi, ya. Nah, ini yang di materi awal ini kan kemarin sudah Budila terangkan ya, beberapa slide ya. Kemarin sampai ini sudah definisi fotografi, alat, dan lain-lain sudah. Ya, berarti sekarang kita masuk ke rumus atau prinsip dasar fotografi. Setelah ini nanti akan Budila ulas beberapa tentang komposisi fotografi secara detail beserta contoh-contohnya, gitu ya. Oke, jadi rumus atau prinsip dasar fotografi itu ada 1, 2, 3, 4. Apa aja ini? Nah, ada composition, exposure, ya, lens dan light. Tuh, apa sih komposisi ini?
Komposisi ini adalah suatu komposisi dalam satu frame kamera. Jadi seperti satu halaman ini ada apa aja, tata letaknya, apa aja objek-objeknya. Kalau pada desain, itu kan kamu bisa menata objek-objek sesukamu sendiri ya. Tapi kalau di fotografi tidak bisa menata. Tapi apa? Lebih ke apa? Kamu bisa menyesuaikan framingnya. Apa itu framing? Adalah sisi gambar yang bisa masuk ke dalam frame kamera. Gitu ya. Nggak mungkin kamu kepengen memasukkan memoto pemandangan, ada gunung, awan, dan juga ladang. Nggak mungkin gunungnya mau pindah sebelah kiri kan ya nggak mungkin. Jadi gimana caranya? Ya kita yang menyesuaikan komposisinya. Dari sebelah mana menghasilkan komposisi yang bagus. Gitu ya. Oke, nah komposisi ada apa aja nih? Nah, ini komposisinya ada rule of third. Apa itu? Aturan sepertiga. Menempatkan subjek foto tidak pada bagian tengah. Kalau kalian kan selalu biasanya subjek fotonya di tengah aja. Ya kan? Ini contohnya satu frame ini itu ada dibagi 3 bagian. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi ada 9 kolom. Ya. Jadi foto itu nggak harus selalu di tengah. Kalau foto selalu di tengah, itu nanti fotonya hasilnya adalah foto yang membosankan. Tergantung objek apa yang akan kita foto. Gitu kan? Nah, kalau yang mengambil foto sepertiga bagian, jadi satu frame seperti ini, objeknya adalah di sini kan? Ya, ini kan? Nah, ini dia pas di bagian sepertiga frame-nya. Komposisinya ada di sepertiga bagiannya. Boleh di sebelah kiri, boleh di sebelah kanan. Bu, nanti kalau selain nggak harus kiri kanan kan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kan macam-macam komposisinya. Kalau kebetulan kalau kamu mau pakai komposisi yang seperti ini, berarti kamu menggunakan komposisi rule of third. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Contoh dari gambar rule of third nih. Dia di satu framing seperti ini, objeknya kan ada di sebelah sini, nggak pas di tengah, ya kan? Ada di pinggir. Nah, itu berarti dia menggunakan komposisi rule of third. Kemudian yang di sini juga, nih satu frame ini, pohonnya ada di bagian sebelah kanan. Otomatis ini adalah point of interest-nya atau menjadi objek, karena dia tidak ada objek manusianya. Berarti yang jadi objek utamanya dia adalah pohon. Itu ya. Ada yang ditanyakan dari komposisi rule of third? Ada. Lanjut ya. Kemudian nih, fill the frame. Komposisi fill the frame. Fill the frame itu apa sih? Nih, komposisi yang mengisi penuh frame foto dengan objek yang ingin dipotret. Nih, jadi satu frame isinya ya hanya wajah dari burung hantu. Pesan apa yang ingin disampaikan pada komposisi fill the frame kali ini? Dia ingin memperlihatkan ekspresi dari burung hantu. Selain ekspresi burung hantu, biasanya kalau dibuat manusia, gunanya untuk apa biasanya kalau pakai komposisi fill the frame? Yang keras, Marsanda, apa? Melihat komedo atau jerawat, ya, tak apa-apa ya. Marsanda kayak komedo paling ya. Jadi biasanya memang benar, biasanya kita ngezoom. Selain untuk ngezoom komedo jerawat, biasanya kan kalau cewek dia lebih untuk apa? Menunjukkan make up. Nah itu biasanya juga untuk iklan make up, iklan produk lah istilahnya. Gitu ya. Jadi manfaat komposisi fill the frame ya tergantung. Itu kalau di manusia bisa untuk make up, bisa untuk kesehatan kulit. Tapi kalau untuk hewan ya nggak mungkin untuk make up ya, ya kan? Ya. Oke. Jadi tergantung objeknya juga. Nih, contoh fill the frame. Ini contoh fill the frame yang seperti ini. Objeknya difoto, didekatkan tanpa ada subjek lain. Jadi satu frame penuh menjadi penuh objek. Kayaknya ada orang lagi apa ini? Pesta ya. Dengan adat Minang kayaknya. Nah,
dengan masakan padangnya. Nah, itu difoto. Satu frame itu penuh. Satu kotak ini penuh dengan objek. Kemudian nih, ini ada iklan, 2 anak lebih baik. Nah, ini juga satu frame penuh. Jadi ini untuk iklan produk. Nah, ini untuk komposisi leading lines. Apa sih leading lines itu? Ada yang tahu aja apa sih leading lines itu? Nggak tahu. Oke. Jadi kita setiap foto itu harus mengamati objek yang akan kita foto. Kita lihat di objek ini itu kan hanya ada objek orang duduk di kursi kayu, ya kan? Kalau kamu mau moto dari depan angle yang standar, otomatis ya hasilnya akan standar biasa aja. Kenapa? Foto yang standar itu dihasilkan karena mata kita biasa melihat angle itu. Jadi cari angle yang di luar mata kita melihat. Nih, kita kan jarang kan delok uang longgo moto itu kalau gini. Dari sudut sebelah sini, dari kayu. Jadi kita mengikuti apa? Garis dari kursi. Leading lines. Artinya dia adalah menuntun para penontonnya ke objek point of interest. Jadi point of interestnya adalah di sini, manusianya. Nah ini garisnya ini adalah menuju ke objeknya. Jadi kita cari tuh garisnya. Setiap yang kita foto itu pasti mengandung unsur garis kan. Ya, kita ambil sisi perspektifnya yang nampak. Ya, jadi bisa menghasilkan foto yang estetik. Tuh. Kemudian, nih contohnya, leading lines kalau di perkampungan ya, kelihatan perspektif dari jalannya. Semakin ke ujung jalan, garisnya akan semakin mengerucut, mengecil. Ya kan? Kemudian ini ice di sini. Ini ada bentuk batu, tapi kelihatan perspektifnya juga kelihatan. Thread, ya kan? Nah, itulah komposisi leading lines. Ya. Lanjut, ada yang ditanyakan dari komposisi leading lines? Ini contohnya leading lines, ini garis. Ya kan? Ini kayaknya sepertinya di gunung, di Bromo gitu ya. Nah, ini memenuhi 3/4 frame. Yang ini kita ngikutin nih, perspektif jembatannya. Thread semakin ke ujung, dia semakin ke kecil. Manusia yang ada di sini semakin ke bawah, ke belakang semakin kecil. Nampak kan perspektifnya? Nah, itulah manfaatnya kita menggunakan komposisi leading line. Nah, apa ini? Frame in frame. Artinya apa? Di sini adalah ini. Kita dengan objek yang sudah ada jendela, seolah-olah kita buat menjadi frame. Ini orangnya kan lagi sholat tuh. Kita foto di luar jendela. Jadi sepertinya kesannya jendela ini membingkai, memframing orang yang sedang mengaji atau sholat di tengah sini. Gitu ya. Jadi tidak disengaja, tapi memang ini kondisinya sudah ada. Ya, jadi kita manfaatkan. Jendela ini dimanfaatkan untuk membingkai menjadi komposisi frame in. Contohnya seperti ini. Nah, ya kan? Orangnya di dalamnya. Di luar ada jendela. Jadi kita motonya dari luar. Kita manfaatkan komposisi ini. Oh, bisa masuk menjadi frame in frame. Nah, selain ini, jendela. Ini tadi 2 contohnya adalah jendela semua ya. Selain jendela, objek apa biasanya yang bisa? Hah? Spion. Selain spion apa? Pilar gedung. Kemudian? Kaca atau pintu. Pokoknya semua objek persegi atau ada bentuk yang bisa kita manfaatkan, ya bisa kita manfaatkan. Gitu ya. Menjadi frame in frame. Komposisi frame in frame. Lanjut. Kita masuk ke komposisi refleksi. Apa itu komposisi refleksi? Ada yang tahu? Pernah lihat fotonya enggak? Pernah. Jadi gini,
Yang kita foto adalah refleks airnya. Bu, di air keruh bisa nggak? Bisa aja. Kalau kamu dengan pencahayaan yang pas, angle yang pas, itu bisa akan menghasilkan foto seperti ini. Jadi nggak harus di air yang jernih. Di genangan air pun sangat bisa. Jadi antara atas objeknya dan bawahnya refleksinya itu sama. Itu ya. Nah, jadi bayangan dari refleksi ini sebagai point of interest atau poinnya. Nah, ini juga di masjid ada genangan, bisa tuh dijadikan objek. Itu ya. Apa saja yang bisa dijadikan refleksi atau reflektor? Tanya, apa aja? Apa? Lantai. Ya, lantainya yang bening ya. Kalau lantai kan harus yang jernih, gitu ya. Kemudian apa lagi? Hah? Cermin kaca. Kemudian di air sawah yang belum ditanami, lah ditanami ya susah. Ya. Kemudian masih banyak lagi. Itu ya, pokoknya yang bisa dijadikan refleksi silakan. Biasanya itu di itu ya. Yang lagi musim itu di jalan, pertigaan jalan itu kan ada kaca cembung ya. Itu bisanya bisa. Ya kan? Dibuat selfie pakai HP, ya kan? Lagi hits buat anak-anak selebgram sejenis Marsanda. Ya. Nah, selesai untuk jenis-jenis apa ini tadi? Komposisi. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Oke. Kalau memang menurut kalian sudah paham, kita lanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya. Ini masuk ke exposure atau pencahayaan. Ya, ada 3. Ini masuk ke pengaturan kamera. Jadi kamera di SLR itu yang sangat-sangat urgent dipahami adalah 3 bagian tadi. Apa itu? Aperture atau disebut juga dengan dia, shutter speed atau rana, dan ISO. Apa sih 3 ini? Kuncinya untuk mengatur kamera tadi, ini nanti pengaturan kalian, pengaturan manual, ya, yang perlu disetting ya 3 tadi. Diafragma, rana atau shutter speed, kemudian ISO. Ya, nanti ada pengaturan manual, dipelajari. Nah, sekarang masuk ke sini, aperture. Apa tuh aperture? Aperture atau diafragma itu ini loh, Rek. Istilahnya kalau di dalam kamera, di sini di body ada lubang. Ya. Jadi lubang ini adalah disebut dengan rana atau aperture. Semakin besar lubangnya, otomatis semakin banyak cahaya yang masuk. Semakin kecil lubangnya, berarti semakin sedikit cahaya yang masuk. Oke. Itu ya. Jadi seperti ini. Nah, tapi beda. Semakin lubangnya besar, itu semakin angkanya kecil. Semakin kecil. Nih, untuk lubang yang kecil, angkanya semakin besar. Bisa dilihat nih. Ada tanda huruf F. Berarti dia adalah cirinya aperture. Lihat ya, di kamera ada tulisannya F berapa? F2, F4, F5,6. Berarti dia adalah aperture. Gitu ya. Apa manfaatnya ini? Semakin angkanya, semakin bukaannya besar, lubangnya besar, otomatis kan semakin cahaya masuk. Kalau zaman dahulu, semakin cahaya masuk itu jenisnya apa, Rek? Ulap katanya. Kalau zaman dulu fotonya bisa kobong kayak dari wong tuamu paling. Karena apa? Cahaya yang masuk terlalu banyak. Gitu ya. Jadi zaman sekarang kita menyebutnya kepuadangan atau bahasa kerennya over. Ya. Tuh. Jadi kalau semakin sedikit, ingat ya, bahasa kerennya, bahasa fotografinya terlalu banyak cahaya adalah over. Kalau terlalu sedikit cahaya kepetengan, under, pinter. Siapa jenenge?
Handika. Pinter Handika. Kok tahu Handika memang sering melakukan fotografi ya? Nggak pernah. Tapi kok tahu istilah-istilah over dan under dari mana? Oh, lihat YouTube. Oke. Berarti nih, semakin sedikit kecil angkanya, semakin besar bukaan diafragma. Jadi apa ini? More light, artinya semakin banyak cahaya yang masuk, kemudian large opening, semakin besar. Oke. Swallow depth of field. Kemudian yang semakin kecil itu less light, artinya semakin sedikit. Ya, kemudian small opening, artinya ya bukaannya kecil. Jadi ingat, kalau cahaya panas, cahaya banyak, berarti diafragmanya harus dikecilkan, tapi angkanya dibesarkan. Ingat-ingat itu ya, itu kunci. Semakin besar pembukaannya, semakin kecil angkanya. Kebalikannya, semakin kecil pembukaannya, semakin besar angkanya. Bagus. Ya, nih ada shutter speed. Ya, apa tuh shutter speed? Shutter speed itu kalau tadi diafragma adalah besar kecilnya lebar atau endaknya pembukaannya, cahaya yang masuk. Nah, kalau shutter speed itu apa, Bu? Itu adalah ini loh. Kecepatan untuk membuka atau menutup layarnya, istilahnya rananya. Rana itu di kamera kan, kamu kalau moto kelihatan kan di dalam kamera itu ada kayak ceprik buka nutup gitu, ya kan di dalam lensa. Nah itu ya shutter speed. Kayak bolongannya itu namanya diafragma. Kayak kecepatannya, dia kecepatan buka tutupnya itu adalah shutter speed. Paham ya? Nah, jadi seperti apa ini? Shutter speed itu ciri-cirinya shutter speed itu adalah 1/1/. Kalau diafragma adalah F. Mohon ya agak fokus karena ini materi ini biasanya membuat kalian bingung antara diafragma dan juga shutter speed. Dipahami benar-benar. Nih. Jadi kalau tadi diafragma ciri angkanya adalah ditandai dengan huruf F. Kalau shutter speed ditandai dengan angka 1/1/. Ya, jadi 1/1000, 1 per berapa wes pasti shutter speed. Ya, buka tutupnya, kecepatan buka tutupnya. Paham? Oke. Terus ya 1/100. Tadi ini contohnya gambar orang lari, wongi lari di Wong Melayu itu kan ada kecepatannya ya. Kalau kecepatan sedang difoto dengan kecepatan 1/1000, 1/500, 1/250 itu hasilnya akan fokus. Ya. Tapi kalau difoto dengan kecepatan 1/125, 1/60 dia masih agak ngeblur. Ini bukan blur, namanya ada distorsi atau bayangan. Gitu ya. Kalau ini difoto menggunakan low speed. Low speed berarti berapa? 1/30, 1/15, 1/8. Ini dia akan semakin membayang, semakin banyak distorsinya. Jadi ini adalah sebagai acuan atau patokan untuk kalian menyeting shutter speed. Ingat prinsip ini. Ya? Oke. Lanjut nih contohnya shutter speed. Gambar airnya aja bisa terekam. Istilahnya dia adalah dengan teknik freeze atau apa itu freeze? Membekukan. Jadi air pun terlihat seperti melayang, gitu ya. Oke, ini shutter speed. Kemudian ISO. ISO itu adalah tingkat sensitivitas cahaya. Jadi semakin tinggi ISO-nya, semakin sensitif. Semakin sensitif apanya? Untuk menangkap cahaya. Jadi boleh sensitif pakai ISO yang tinggi, tapi ISO yang tinggi bisa menyebabkan noise. Tahu noise? Apa itu noise? Ada yang tahu noise nggak? Noise itu kalau foto kalian foto malam hari pakai kamera biasa HP, terus kok ada foto bintik kalau malam. Tahu? Yaitu noise. Karena apa? Ya kamera HP pun juga dia akan pakai settingan auto. Jadi kalau dia mencari cahaya matahari, kalau nggak ada,
otomatis dia akan otomatis menaikkan ISO-nya semakin tinggi. Nah, jadinya ISO-mu tinggi menyebabkan noise. Paham ya? Oke, nanti kita akan belajar tentang the exposure triangle atau segitiga exposure. Nah, dari sini biar nggak tegang, tepuk fotografi. Oke, dari yang Bunda jelaskan tadi, kira-kira apa dulu yang bikin kalian nggak paham? Apa? ISO. Nah, ISO itu jadi bukan kayak tadi, kayak berarti diafragma dan tatap itu tidak paham ya? Nah, jadi gini, kalau ISO itu adalah tingkat sensitivitas cahaya. Jadi di setiap kamera, di HP-mu, di perangkat SLR, di mana-mana itu settingannya juga 3 tadi, Re. Shutter speed, diafragma, dan ISO. Tapi kalau di kamera SLR dia bisa manual, bisa diatur manual. Di HP-mu bisa nggak diatur manual? Nggak bisa, jadi dia otomatis meninggikan. Yang dicari adalah sensitivitas kepekaan cahaya matahari. Karena nggak ada kekuatan cahaya selain cahaya matahari. Jadi kalau malam hari dia mencari cahaya matahari nggak ada, ya otomatis dia ISO-nya langsung tinggikan angkanya sendiri. Nah, itu yang menyebabkan noise. Kalau siang gini, semakin kamu tinggikan ISO-nya, ya akan semakin nggak kelihatan over namanya, kuat dan lain-lain. Jadi kalau siang, oh cahayanya banyak, aku mau foto di luar. Berarti ISO-nya dikecilkan, direndahkan. Minim ISO adalah 100, 250, seperti itu. Ya. Kalau yang nggak ada 1/nya berarti ISO, nggak ada F-nya berarti ISO. Paham ya? Lanjut lagi. Sudah? Ya, berarti Budila lanjut ya. Lanjut tentang tugas. Nah, tugasnya menanti kalian. Kita kan project di akhir semester nanti di luar tugas yang PowerPoint tadi ya. Kan udah selesai semua tuh. Terakhir tadi siapa ya? Ya. Jadi tugas selanjutnya untuk project pelajaran fotografi ini adalah kalian harus memoto jenis-jenis foto. Berapa banyak? 19 jenis fotografi harus kalian foto semua. Kalian bisa memilih 8 jenis fotografi yang paling mudah, yang sering kita temui. Nggak mungkin kalian nggak perlu foto jenis underwater, kemudian aerial, terus kemudian wedding. Kalau mau mumpuni kalian bisa mampu ya nggak tahu. Yang nggak mungkin lagi kalau kamu aerial harus nyewa drone, nggak mungkin kan? Terus kemudian apa tadi? Yang di apa lagi Pak? Yang tadi mau ke planet tadi ya? Itu nggak mungkin. Jadi apa aja yang tugasmu yang harus kamu lakukan jenis fotografi apa aja? Lain? Oke, siap. Kemudian 2 apa? Atau model ya. Ketiga, orang, 4, boleh. 6, arsitektural atau biasanya ke cityscape ya, kayak jalan, kayak itu arsitektural atau cityscape boleh. Kemudian ada lagi apa? HI. Apa itu HI? Human interest. Ya, itu hampir sama sih kayak street fotografi, ya kan? Kemudian apa lagi? Jurnalis. Oh, jurnalis kayaknya karena susahnya apa? Kamu harus pandai mengambil momen atau mungkin kan kamu standby di jalan dulu kecelakaan kamu foto, ya kan? Selanjutnya itu saya buka foto sudah sampai 8 aja. Kamu akan ditemukan nanti ya. Jadi cara kerjanya kita 8 jenis foto, 1 jenis foto minimal ada 2 foto yang sudah bergerak ACC. Jadi kamu harus konsultasikan hasil fotonya. Nggak ACC berarti mulai hunting. Kemudian kalau sudah foto,
Ya. Foto yang sudah dilakukan. Jadi 4F ada 2 lembar setiap jenis foto. Ditempel di apa? Di job sheet atau LKPD 1 yang sudah siapkan. Ditempel. Nah, di bawah ditempel, buat itu ya. Di bawahnya tidak ada format seperti biasa kita kerjakan. Ada apa aja di bawahnya? Format apa? Yang pembimbing dan tanggal. Nah, di atas itu ditambahin lagi. Apa itu? Exit-nya. Artinya exit itu apa? Exit itu seperti tiap foto di fotomu, tata tertibnya berapa, diafragmanya berapa, ISO-nya berapa, itu exit-nya besar. Paham? Ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Kapan ini tugasnya dikumpulkan? Tugasnya berlaku mulai hari ini sampai dengan pertemuan 8 pertemuan lagi. Jadi tiap hari kamu harus konsultasi ke guru. Tiap hari juga harus ganti. Kalau ada yang diterima atau enggak, itu kamu bisa ulang, bisa revisi ke guru atau revisi kalau bisa nanti. Itu ya. Ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Oke. Kemarin ada yang sudah mau mencoba untuk nanti enggak? Siapa ya tadi yang konsultasi sudah lihat contoh hasil fotonya? Ada? Aziz ya? Coba Aziz lihat. Foto apa ini, Aziz? Landscape. Aziz sudah mencoba foto landscape. Ya. Oh, ya. Potret ini ada landscape, sudah ada potret flora. Ini flora banyak banget. Nah, dilihat yang di landscape-nya. Contohnya sudah bagus. Ini hanya kurang paham tentang apa komposisinya. Ya, sudah bagus. Sudah lumayan. Angle-nya sudah pas. Hanya mungkin di sini dia lebih mengambil banyak awan. Ini 3/4 jadi frame-nya adalah bagus nggak? Bagus karena di sini sedang sunset apa sunset? Sunset. Langitnya yang membolehkan pemandangan. Jadi ini apa pemandangan? 3/4 dari frame adalah harus objek yang dituju. Tapi langit ya, langitnya yang ditonjolkan, bukan daratannya yang ditonjolkan. Kalau daratannya yang bagus, jadi daratannya 3/4. 3/4-nya adalah awannya 1/4. Itu ya? Ya. Bagus sebentar deh. Nanti kita kasih lembar konsultasinya harus diisi. Tiap konsultasi ke Bu Dila itu ada catatannya. Itu ya? Ya. Oke. Sepertinya di pertemuan kali ini sudah cukup ya. Dari awal materi yang Safa presentasikan, kemudian dari yang Bu Dila terangkan, kira-kira apa sih yang belum kalian pahami? Tentang apanya? Foto inframerah. Nah, kalau foto inframerah tadi, itu harus ada alat sendiri, guys ya. Jadi lensanya bukan lensa biasa, lensanya harus dioprek. Paling enggak, kalau lensa pakai lensa kit, kepengen menghasilkan efek inframerah, berarti kita harus masuk ke editnya. Di pertemuan selanjutnya, Bu Dila ajari masuk materi ke kamera, penggunaan setting kamera tadi dipraktekkan, plus editing di Adobe Photoshop. Ya, jadi disiapkan. Bagi yang belum punya software Adobe Photoshop, segera mencari software Adobe Photoshop. Itu ya? Ya. Oke. Kemudian, bagaimana perasaan
perasaan hari ini setelah belajar dengan Bu Dila? Paham nggak tentang materi yang diajarkan? Kira-kira untuk mengerjakan tugas selanjutnya ada kesulitan atau enggak? Ya. Jadi komposisi tadi diimplementasikan langsung ke proses pengerjaan gitu ya, kalau kerjakan tugas. Komposisinya apa aja tadi, silakan langsung dikerjakan. Itu ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, adakah yang ditanyakan lagi ke Bu Dila? Tidak ada. Kalau tidak ada, habis ini silakan pastikan di sekitar kalian tidak ada sampah yang tertinggal. Jangan ninggal sampah. Kemudian silakan dibersihkan kelasnya sesuai dengan jadwal piket. Oke? Oke. Dan ada sampah-sampah di sekitarnya? Oke. Kalau itu, baiklah. Bu Dila akhiri, ya. Sebelum Bu Dila akhiri, Bu Dila akan melanjutkan proses untuk tugas minggu depan adalah perlu kamu mempersiapkan berlatih tentang setting kamera. Ketika mengerjakan tugasnya, kalian bisa lancar dan siap. Itu ya. Kemudian untuk tugasnya adalah individu kan ya? Oke, itu sudah paham. Jangan lupa kalian tugasnya individu tapi bekerja kelompok boleh dalam apa pengerjaannya, dalam proses huntingnya. Tapi tetap tugas adalah tugas individu. Oke. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa sesuai dengan kegiatan masing-masing dipimpin oleh Adis. Oke, silakan dipimpin. Persiapan. Belum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, sampai ketemu minggu depan pertemuan selanjutnya. Hati-hati di jalan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa meninggalkan kelas. Kursi dirapikan kembali ya. Gimana Pak Arif, foto bersama dulu atau gimana? Ya, foto bersama dulu Bu Ari. Bu Aldira. Oh, okay. Ayo. Oke, foto Bu Aldira. Tengah semua. Semua ke tengah. Merapat. Sing kecil di depan, sing kecil. Yang mana kecil? Yang mana? Oke. 1, 2, 3. Lagi. Cheese. Lagi? Oke. Silakan dulu lagi ya. Bupa sudah ya? Nggih, Bu Aldila nggih. Nggih, matur nuwun untuk Pak Rois dan Pak Budi, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Sami-sami. Nggih, Bu. Nggih, matur nuwun. Saya izin live nggih, Pak. Monggo, matur suwun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tak kode aku bengok-bengok padahal. Itu tugasnya beneran. Terima kasih Pak Budi, Pak Arif. Oke, sama-sama.